Salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami senantiasa bersyukur karena kesempatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Kami juga bersyukur karena atas kesempatan daripada Tuhan, kami diberikan waktu untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Di bawah perikop Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau akan membuat sesuatu, semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu itu, pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka seperti ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, ia berkata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan belajar dari kitab Ibrani yang menggambarkan bagaimana menjadi seorang imam besar.
Tetapi yang saya mau ulik di sini, yang saya mau cari tahu di sini bukan tentang seberapa besarnya menjadi seorang imam, tetapi bagaimana menjadi seorang imam. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Yesus Kristus menggambarkan dirinya sebagai seorang imam, atau Ibrani menggambarkan Paulus menggambarkan Yesus Kristus sebagai seorang imam agung di Ibrani pada masa itu. Imam agung yang benar-benar memberikan dirinya sebagai bentuk persembahan yang hidup. Itu mengapa di ayat yang ketiga di situ menjelaskan bahwa Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan melalui kebangkitan Yesus kemarin. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan hidupnya, dirinya untuk menebus dosa-dosa kita para manusia, dan juga itu sebagai salah satu bentuk persembahan yang hidup, yang menyatakan bahwa Ia adalah imam besar, Ia adalah imam yang agung yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada dalam punya kehidupan ini. Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Allah adalah imam yang agung. Lalu bagaimana kita yang diselamatkan atau yang digambarkan sebagai orang-orang yang sudah memberikan persembahan yang memenuhi hukum Taurat itu? Apakah kita sudah menjadi seorang imam dengan memenuhi persembahan sesuai aturan-aturan hukum Taurat, ataukah kita masih tetap menjadi orang-orang yang tinggal di dalam dosa, orang-orang yang hanya sekedar memberikan persembahan sesuai aturan saja? Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ini di ayat-ayat terakhir, mulai dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13, di sini Yesus Kristus memberikan penjelasan yang cukup tegas bagaimana setiap kita yang telah diperbaharui hidupnya, setiap kita yang telah memberikan persembahan dirinya atau persembahan yang sudah digambarkan sesuai dengan hukum Taurat, seharusnya menjadi imam yang menggambarkan atau mengkabarkan Injil yang hidup itu. Jadi sebagai pelaku firman Tuhan, sebagai imam masa kini, kita melaksanakan betul apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan lagi tenggelam di dalam dosa, bukan lagi hanya melihat atau memperingati hari kematian Yesus Kristus atau hari kebangkitan Kristus itu saja, tetapi benar-benar menyimak dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan begitu, kita mewujud nyatakan apa yang Tuhan persembahkan bagi kita penghidup. Kenapa saya bilang Tuhan mempersembahkan bagi kita hidup? Karena Tuhan rela mati, rela dicaci, rela dimaki, rela dikucilkan, rela disiksa hanya karena kita punya dosa-dosa. Dan karena kita pun dosa-dosa itu, harusnya kita menyadari bahwa kita bukan hanya sekedar terus tiap tahunnya bergulir untuk memperingati atau melaksanakan pesta perayaan Jumat Agung, pesta Minggu-Minggu Sengsara, pesta Paskah, pesta syukur Paskah, tetapi bagaimana betul-betul kita menjadi imam-imam yang terus hidup di dalam kehidupan yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan gantikan dengan nyawanya, yang Tuhan gantikan dengan kehidupannya. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-12 Tuhan memberikan kotong satu perjanjian yang pasti, perjanjian yang baru. Dia memateraikan perjanjian itu dengan berkata bahwa Dia menaruh belas kasihan terhadap setiap ketempung kesalahan dan tidak lagi mengingat ketempung dosa-dosa. Jadi itu suatu perjanjian yang baru yang memateraikan ketempung hidup bahwa kita telah hidup di kehidupan yang baru. Haruslah dengan perjanjian yang Tuhan buat itu, kita harus menyadari, kita harus bertanggung jawab, kita harus dengan penuh syukur
menghargai apa yang telah Tuhan buat dalam kotong kehidupan. Jadi bukan saja kotong hanya melaksanakan hukum Taurat karena apa yang diperintahkan dulu, tetapi kotong betul-betul mewujud nyatakan karena kotong sudah diperbaharui kotong kehidupan. Jadi hukum-hukum yang sekarang ini, hukum-hukum Taurat yang dulu itu tidak diterapkan lagi di sekarang, tetapi kotong betul-betul menunjukkan bahwa kotong bukan orang yang hidup di bawah hukum-hukum itu saja, tetapi benar-benar menghidupkan hukum itu dan melaksanakannya. Hukum yang sekarang ini adalah apa? Hukum yang paling terutama itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Allahmu. Jadi, Bapak saudara semua, di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang kotong lakukan, biarlah kotong terus diperbaharui kotong pun hidup dengan darah Kristus itu, dengan pembaharuan Kristus itu, kotong menjadi imam-imam yang nyata, imam-imam yang benar-benar secara sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah hukum itu hidup di dalam kotong, dan kotong menghidupkan hukum itu, dan kotong memancarkan berkat dan kasih penyertaan daripada Tuhan. Ingatlah bahwa kotong akan selalu menjadi imam-imam yang kecil. Seberapa besar pun kotong pengorbanan, tetap kotong akan menjadi imam-imam yang kecil. Kotong tidak boleh bermegah di dalam jabatan itu. Kita tidak boleh bermegah dalam pelayanan sekalipun. Kita tidak boleh bermegah dalam persembahan apapun yang kotong berikan. Tetapi kotong bermegah di dalam Tuhan, sebab kotong mampu melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan berikan dalam kotong kehidupan, dan merawat kotong pun keluarga, menyayangi kotong pun keluarga, menyayangi kotong pun anak, kotong pun istri, kotong pun orang tua, mencintai kotong pun pekerjaan, melayani setiap apapun yang menjadi kotong pun tugas dan topoksi dalam pekerjaan. Jadilah berkat dimanapun kotong berada, sebab kotong senantiasa sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, sebelum menutup akan firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan sampai detik ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami terbata-bata Tuhan untuk memberitakan apa yang menjadi kehendak-Mu, tetapi kami percaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, itu menjadi sebuah kekuatan bagi kehidupan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarkanlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan tugas tanggung jawab pribadi kami lepas pribadi di dalam pergumulan kami, dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan, pelayanan kami, diri kami sendiri, perkuliahan kami, sekolah kami yang sementara mencari pekerjaan, ekonomi kami, kesehatan kami, di dalam duka cita kami, di dalam syukur kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan, serta memberikan kami kekuatan, agar kami dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan penuh rasa syukur dan percaya kepada Tuhan. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Saudara semua, sampai jumpa.